Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimin. Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa ila ruhi Syekh muasal kata Syekh Abdullah Syafi'i wa uzulihi wa furaihi man taghashahum birrahmati wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita kitab Sulamut Taufiq. Maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, faslun yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil islami. Ini sebuah fasal wajib atas semua mukallaf. Yang disebut dengan mukallaf, maka dalam kitab yang lain Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau menyebutkan ada istilah muallaf, ada istilah mukallaf. Yang disebut dengan mukallaf adalah balighun aqilun salimul hawas balagathud da'wah. Yang disebut dengan mukallaf adalah yang pertama baligh, yang kedua orang yang berakal, yang ketiga orang yang sempurna panca inderanya, yang keempat orang yang sampai dakwah Islamiyah kepadanya. Maka apabila empat-empatnya itu ada, orang tersebut disebut dengan mukallaf. Jadi mukallaf yang pertama orang tersebut sudah baligh, yang kedua berakal, yang ketiga sempurna panca inderanya, yang keempat telah sampai dakwah Islamiyah kepadanya. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa man nasya'a bisyahiki jabalin wa lam tablughu da'watul islami ghairu mukallafin bisyai'in. Orang yang tinggal di ujung gunung, ada orang misalnya tinggalnya di ujung gunung, dan orang tersebut tidak sampai dakwah Islamiyah kepadanya, bagaimana hukumnya? Apakah ini orang-orang yang mukallaf dalam hukum Islam? Ghairu mukallafin bisyai'in. Orang tersebut tidak dihukumkan sebagai mukallaf. Jadi kasusnya demikian, apabila ada orang yang tinggal di ujung gunung, kemudian dakwah Islamiyah tidak sampai kepadanya, maka orang tersebut tidak disebut dengan mukallaf, tidak dibebankan hukum-hukum agama kepadanya. Wa kadza man khuliqa a'ma asamma. Demikian juga orang yang terlahir ke permukaan dunia dalam keadaan buta dan tuli. Ada orang lahir ke dunia, pas lahir dia buta, pas lahir dia tuli. Maka bagaimana hukum orang tersebut? Fa innahu ghairu mukallafin bi syai'in. Maka sesungguhnya orang tersebut pun sama, tidak dihukumkan sebagai orang yang mukallaf.
Jadi kasus yang pertama tadi, apabila ada orang yang tinggal di ujung gunung dan tidak sampai dakwah Islamiyah kepadanya, orang tersebut tidak disebut dengan mukallaf. Kasus yang kedua, apabila ada orang yang terlahir ke permukaan dunia dalam keadaan buta dan tuli, maka orang ini pun sama, tidak dihukumkan sebagai orang yang mukallaf. Kenapa demikian? Orang yang terlahir ke permukaan dunia dalam keadaan buta dan tuli tidak dihukumkan sebagai orang yang mukallaf. Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau menyebutkan, idz la tariqa lahu ilal ilmi bidzalika walau kana natiqan, karena tidak ada jalan bagi orang tersebut untuk mendapatkan ilmu sekalipun orang tersebut bisa bicara. Ada orang lahir ke permukaan dunia buta tuli, bisa bicara, tetapi ini orang dihukumkan dalam hukum agama bukan orang yang mukallaf. Kenapa demikian? Tadi alasannya karena tidak ada jalan untuk orang tersebut mengetahui ilmu-ilmu agama. Li'anna nutqa bimujarradihi la yakunu tariqan li ma'rifatil ahkami syar'iyyati, karena bicara saja tidak menjadi jalan untuk mengetahui hukum-hukum agama. Makanya dihukumkan orang yang terlahir ke permukaan dunia dalam kondisi buta dan tuli, dihukumkan bukan orang yang mukallaf. Lain halnya bi khilafi man tara'a alaihi dzalika ba'dal ma'rifati. Lain halnya orang yang terjadi kepadanya buta tuli setelah dia mengetahui hukum-hukum syariat. Udah dia tahu, sudah dia belajar hukum-hukum syariat, terjadi misalnya kecelakaan, sampai ini orang buta, sampai ini orang tuli. Maka ini orang bagaimana hukumnya? Fa innahu mukallafun, maka sesungguhnya ini orang dihukumkan sebagai orang yang mukallaf. Jadi mukallaf itu 4. Yang pertama adalah orang yang baligh, yang kedua orang yang berakal, yang ketiga orang yang sempurna panca inderanya, yang keempat orang yang sampai dakwah Islamiyah kepadanya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, dalam hukum agama, bagaimana kasusnya kalau seandainya ada orang yang masuk Islam sementara tidak sampai dakwah Islamiyah kepadanya? Tadi contohnya, ada orang yang tinggal di ujung gunung, kemudian setelah sekian lama baru sampai dakwah Islamiyah kepadanya. Bagaimana hukum kewajiban untuk mengqadha salat-salat yang fardunya? Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau menyebutkan, walau aslama man lam tablughu da'watu, kalau seandainya masuk ke dalam agama Islam orang yang tidak sampai dakwah Islam kepadanya, orang ini tinggal di ujung gunung, sekian lama baru sampai ada seorang pendakwah ke ujung gunung tersebut sehingga orang ini masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini bagaimana kasusnya kalau seandainya demikian? Orang ini masuk Islam sementara sebelumnya belum sampai dakwah Islam kepadanya. Setelah sampai dakwah Islam kepadanya, bagaimana, apakah ada kewajiban baginya untuk mengqadha salat-salat yang fardu? Maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, pengarang rahimahullah, beliau menyebutkan wajib alaihil qada'u, wajib atas orang itu untuk mengqadha salat-salat yang fardu. Kenapa demikian? Alasannya, li'annahu munzilun manzilata muslimin nasya'a ba'idan 'anil ulama'i, dikarenakan orang tersebut menempati tempat seorang muslim yang tinggal jauh dari ulama. Lain halnya orang yang terlahir ke permukaan dunia
sudah dalam kondisi buta dan tuli. Ini bagaimana hukumnya setelah dia masuk Islam, setelah dia sudah sembuh, Allah berikan kesembuhannya dari butanya, dari tulinya? Apakah ada kewajiban untuk mengqadha salat-salat yang fardunya? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bi khilafi man khuliqa a'ma, lain halnya dengan orang yang terlahir ke alam dunia dalam kondisi buta dan tuli. Fa innahu in zala mani'uhu, maka sungguhnya jika sudah hilang butanya, sudah hilang tulinya, la qada'a alaihi, maka tidak ada kewajiban bagi orang tersebut untuk mengqadha salat-salat fardu yang dia tidak lakukan selama dia dalam kondisi buta dan tuli. Jadi lain pada masalah yang pertama tadi, orang yang tinggal di ujung gunung kemudian belum sampai dakwah Islamiyah kepadanya, setelah beberapa lama sampai dakwah Islam kepadanya, maka orang tersebut setelah masuk Islam ada kewajiban untuk mengqadha salatnya. Karena dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, orang tersebut ditempatkan tempat orang muslim yang tinggalnya jauh dari para ulama. Itulah yang disebut dengan mukallaf dalam hukum agama, dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah beliau menyebutkan, yajibu ala kafatil mukallafina, wajib atas semua orang-orang yang mukallaf. Apa yang wajib? Ad-dukhulu fi dinil islami, masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana hukumnya orang yang terlahir dari pasangan suami istri, ayah dan ibu yang sudah dalam kondisi Islam? Sekarang ini marak dibilang Islam keturunan. Apakah benar dalam hukum agama demikian? Apakah ada Islam keturunan? Dalam hukum agama disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid, beliau menyebutkan, wa amma auladul muslimina fa mu'minuna qat'an wa tajri alaihimul ahkamud dunyawiyyatu walau lam yantiqu bisyahadataini tula umrihim. Kalau seandainya ada anak-anak muslimin, bapaknya Islam, ibunya Islam, ini bagaimana hukum anak tersebut? Maka pengarang Syekh Ibrahim Al-Bajuri beliau mengatakan, adapun anak-anak muslimin yang bapaknya muslim, ibunya muslimah, fa mu'minuna qad'an, maka mereka semua dihukumkan sebagai orang yang mukmin. Walau lam yantiqu bisyahadataini tula umrihim, sekalipun mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat sepanjang umur mereka. Jadi ini merupakan nas dari ulama Syekh Ibrahim Al-Bajuri, bahwasanya kalau sudah bapaknya Islam, ibunya Islam, maka anak-anak muslim muslimah dihukumkan mu'minuna qat'an, sebagai orang yang mukmin. Jadi tidak ada Islam keturunan. Sudah bapaknya Islam, ibunya Islam, sudah ini anak dalam hukum agama dihukumkan sebagai mukmin secara pasti, bukan muslim atau mukmin keturunan. Sekalipun anak-anak tersebut tidak mengucapkan dua kalimat syahadat sepanjang hidupnya, sepanjang dia ada di alam dunia. Jadi pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir Ba'alawi rahimahullah beliau menyebutkan, wajib atas setiap mukallaf untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang disebut dengan agama Islam adalah masuknya dengan cara apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kesaksian tidak ada Tuhan yang benar-benar disembah dengan sesungguhnya,
kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau seandainya ada anak-anak dari kufar, anak-anak musyrikin meninggal dunia? Bagaimana hukumnya mereka semua? Pasangannya bukan non-muslim, pasangannya dari non-muslim. Kemudian terlahir seorang anak, laki atau perempuan, meninggal dunia masih dalam kondisi bayi misalnya. Bagaimana hukum anak yang terlahir dari pasangan non-muslim? Maka pengarang Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah, beliau mengatakan, faman mata qabla al-bulughi fahuwa najin walau min auladil kuffari wala yu'aqabu ala kufrin wala ghairihi. Orang yang meninggal sebelum dia menginjak usia baligh, ada anak kecil meninggal sebelum usia baligh, bagaimana hukumnya? Fahuwa najin, ini anak-anak yang selamat di akhirat insyaallah. Walau min auladil kuffari, sekalipun dari anak-anak orang kafir. Bapaknya non-muslim, ibunya non-muslim, terlahir anak masih kecil, belum balik, meninggal dunia, maka ini anak nanti di akhirat merupakan anak yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kekafiran dari ayah bapaknya, dari ayah ibunya? Wala yu'aqabu ala kufrin wala ghairihi, ini anak yang meninggal dunia belum dalam kondisi balik tidak disiksa atas kekafiran. Itulah dalam hukum agama, apabila ada seorang anak yang lahir belum balik kemudian dia meninggal dunia, maka dihukumkan selamat nanti di akhirat sekalipun dari anak-anak orang kafir. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, ada istilah yang disebut dengan ahlul fatrah. Siapa yang disebut ahlul fatrah? Kan tadi pengarang menyebutkan wajib atas setiap semua mukallaf untuk masuk ke dalam agama Islam, yaitu menyaksikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana dengan ahlul fatrah? Siapa yang disebut dengan ahlul fatrah itu? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wal madhhabul haqqu anna ahlal fatrati bi fathil fa'i wa hum man kanu baina azminatir rusuli au fi zamanir rasulil ladzi lam yursal ilaihim, bahwasanya ahlul fatrah, siapa orang yang disebut dengan ahlul fatrah? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan yang disebut dengan ahlul fatrah, orang yang hidup di antara masa antara rasul-rasul yang ada, antara rasul-rasul kosong daripada rasul. Ini orang hidup di antara masa yang kosong dari para rasul. Atau ini orang hidup di zaman rasul, rasul ini tidak diutus kepada mereka semua. Inilah yang disebut dengan ahlul fatrah, orang yang hidupnya di antara rasul-rasul. Rasul satu meninggal lama, kosong, tidak ada rasul. Ini orang hidup di zaman itu, orang itu disebut dengan ahlul fatrah. Atau orang ini hidup di zaman rasul, seorang rasul, tapi rasul ini tidak diutus kepada mereka. Bagaimana hukumnya ahlul fatrah ini? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan najuna, mereka semua orang yang selamat nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada masalah ini, bagaimana dengan ayah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? I'tiqad kita ahlus sunnah wal jamaah. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab beliau Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid rahimahullah, beliau menyebutkan, idza alimta anna ahlal fatrati najuna 'alal rajihi, apabila engkau mengetahui bahwasanya ahlul fatrah ini orang yang selamat di akhirat menurut pendapat yang kuat, yang rajih, alimta
anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani likaunihima min ahlil fatrati, maka engkau pasti mengetahui bahwasanya ayah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keduanya adalah orang yang selamat nanti di negeri akhirat. Kenapa demikian? Sayyiduna Abdullah dengan As-Sayyidah Aminah adalah orang yang selamat di negeri akhirat. Likaunihima min ahlil fatrati, dikarenakan keduanya adalah termasuk ahlul fatrah. Bahkan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, bal jami'u abaihi sallallahu alaihi wasallam wa ummahatihi najuna wa mahkumun bi imanihim lam yadkhulhum kufrun wala rijsun wala aibun wala syai'un mimma kana alaihi ahlul jahiliyati. Bahkan semua bapak-bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua ibu-ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya kakek terus ke atas, nenek terus ke atas. Bagaimana hukumnya mereka semua? Najuna, mereka semua orang yang selamat nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahkumun bi imanihim, dan mereka semua dihukumkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yadkhulhum kufrun, mereka bukan orang yang kafir. Jadi ini jelas i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Ibrahim Al-Bajuri boleh menyebutkan demikian. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selamat nanti di akhirat. Bahkan semua bapak-bapaknya, semua ibu-ibunya, artinya kakeknya terus sampai ke atas, neneknya terus sampai ke atas, mereka semua adalah orang-orang yang selamat dan dihukumkan mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dikarenakan hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam azal antaqilu minal aslabit tahirati ilal arhamiz zakiyati. Senantiasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berpindah dari tulang rusuk-rusuk yang suci kepada rahim-rahim yang suci. Ini menunjukkan bahwasanya bapak Nabi Muhammad, ibunda Nabi Muhammad, kakeknya, neneknya terus ke atas adalah al-aslabit tahirat, al-arhamiz zakiyat, sulbi-sulbi yang suci dan rahim-rahim yang suci. Oleh karena itu dalam i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat yang rajih demikian, bahwasanya ayah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kakek beliau, nenek beliau terus sampai ke atas adalah orang-orang yang selamat nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, pengarang rahimahullah Syekh Ibrahim Al-Bajuri beliau mengatakan, fal haqqul ladzi nalqallaha alaihi, ini subhanallah, ini kalimat, maka pendapat yang benar yang kami nanti akan pertanggungjawabkan pada waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ilmiah dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia saja, bahkan nanti di akhirat. Pengarang Syekh Ibrahim Al-Bajuri beliau berani mempertanggungjawabkan pendapat beliau ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat beliau ini, Syekh Ibrahim Al-Bajuri? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani, bahwasanya ayah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keduanya selamat nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya mana? Ala annahu qila innahu ta'ala ahyahuma hatta amanna bihi thumma amatahuma li haditsin warada fi dzalika, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
menghidupkan ayah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian keduanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah matikan lagi ayah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya li haditsin warada fi dzalika wa huwa ma ruya an Urwata an Aisyata, hadis yang diriwayatkan akhir sanad dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu an yuhyiya lahu abawaihi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hidupkan ayah ibunda beliau. Fa ahyahuma, maka Allah hidupkan keduanya. Fa amanna bih, maka keduanya ayah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma amatahuma, kemudian Allah meninggalkan lagi, wafatkan lagi ayah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas bahwasanya ayah ibunda Nabi Muhammad bukan orang kafir, bukan orang yang termasuk ahlun nar, tetapi i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, pendapat yang rajih yang kuat, menjelaskan di sini bahwasanya ayah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kakek-kakek beliau, bahkan nenek-nenek beliau adalah najuna, orang yang selamat nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.